Dari segi penampilan, rambut ketiak sama sekali tidak berperan seperti rambut yang merupakan organ penting. Posisinya juga terlindung, sulit untuk dilihat, selalu tertutup baju kecuali yang suka pakai singlet kemana-mana. Rambut ketiak juga tidak perlu dipangkas. Mungkin kebiasaan menyisir rambut ketiak ini dilakukan oleh beberapa orang saja, tapi kebiasaan itu akan terlihat janggal jika dilakukan di depan umum. Rambut ketiak jika dibiarkan panjang dan tidak dipotong atau dicukur akan membuat seseorang merasa tidak nyaman, atau bahkan mungkin akan terlalu nyaman dengan keadaan itu. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa manusia memiliki rambut ketiak? Apa fungsi dan kegunaan asli dari rambut ketiak ini? Check this out. Setiap bagian tubuh manusia memiliki bagiannya masing-masing. Kami telah menjelaskan secara singkat fungsi alis yang sebenarnya. Karena kami melihat terlalu banyak wanita, bahkan pria, di zaman modern yang secara teratur mencukur atau menipiskan atau menebalkan alisnya. Beberapa bahkan sengaja tidak memiliki alis karena mode fashion. Jika alis memiliki peran dan fungsi yang cukup besar, belum lagi rambut ketiak. Fungsi utama dari rambut ketiak tidak bisa benar-benar ditetapkan dengan jelas, sehingga kita harus bersandar pada teori mengapa ketiak memiliki rambutnya sendiri. Teori pertama mengatakan jika fungsi rambut ketiak yang sebenarnya adalah sebagai pelindung bagi kulit yang paling banyak bergerak. Tangan merupakan organ yang paling banyak bergerak dan sering terjadi gesekan yang terjadi antara kulit ketiak dengan kulit tangan. Oleh karena itu, banyak orang yang suka mencukur halus kulit ketiaknya akan mengalami masalah kulit kering di area itu. Teori kedua berkaitan dengan teori pertama. Karena area ketiak merupakan area yang paling banyak mengeluarkan keringat, maka rambut ketiak berperan sebagai penyerap keringat yang berfungsi untuk melembabkan area itu agar tubuh berhenti mengeluarkan keringat berlebih. Kelenjar di bagian yang disebut kelenjar getah bening perlu berada di bawah suhu tertentu, dan jika kelenjar getah bening terasa panas, ini akan menghasilkan sekresi keringat yang lebih banyak. Teori yang terakhir adalah bau yang dihasilkan dari ketiak sebenarnya memiliki fungsi sebagai daya tarik terhadap lawan jenis, dengan masing-masing individu ditentukan lebih tertarik pada mereka yang memiliki bau yang berbeda dari dirinya atau anggota keluarganya. Menurut sebuah penelitian, rambut ketiak berfungsi sebagai rumah bagi bakteri yang disebut mikrobiome. Mikrobiome adalah bakteri yang akan bereaksi dengan keringat untuk menghasilkan bau badan. Dan bau badan setiap individu unik bagi kita, sesuai dengan jenis kelamin, pola makan, dan kesehatan. Mengapa bau pria berbeda dengan bau wanita? Perlu dijelaskan di sini, bau badan tidak disebabkan dari bau keringat. Keringat kita tidak berbau, tetapi ketika keringat bereaksi dengan bakteri pada kulit, hasil dari proses itulah yang menghasilkan bau badan. Studi telah menemukan jika keringat wanita mengandung kandungan belerang yang lebih tinggi daripada pria, dengan 5 mg belerang ditemukan dalam keringat wanita. Secara teori, keringat wanita sebenarnya memiliki potensi untuk mengeluarkan bau yang lebih kuat dibandingkan pria. Tapi tubuh pria menghasilkan lebih banyak keringat daripada wanita. Tubuh pria juga ditemukan memiliki kemampuan mengeluarkan keringat lebih efektif dibandingkan wanita melalui sebuah penelitian yang dilakukan di Osaka International University di Jepang. Para ilmuwan menyimpulkan jika bau yang dihasilkan memang memiliki perbedaan besar antara kedua jenis kelamin. Wanita berbau seperti bawang atau anggur, sedangkan pria berbau seperti keju busuk. Bagi umat Islam, terdapat pedoman yang jelas mengenai perawatan rambut ketiak bagi setiap individu, tidak memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Rambut ketiak paling baik dicabut ketika waktunya merasa tidak nyaman. Bagi mereka yang lebih nyaman bercukur, tidak ada masalah bagi mereka untuk bercukur. Dan bagi mereka yang merasa lebih nyaman untuk dipanjangkan, ya terserah. Tapi ya jangan gimana-gimana kalau kita mau jauh dari kalian. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.